Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ustadzah Umi Hani Asarwastuti pada pelajaran IPS kelas 9 semester 2. Ini adalah video yang ketiga dari trilogi materi demokrasi parlementer. Kali ini kita membahas upaya mengatasi ancaman disintegrasi bangsa pada masa demokrasi liberal. Jadi, pada waktu kita melaksanakan demokrasi liberal, ternyata banyak pemberontakan-pemberontakan yang terjadi akibat tidak puas dengan sistem pemerintahan yang ada. Ya, tujuan pembelajaran menganalisis ancaman disintegrasi bangsa pada masa demokrasi liberal. Oke, kita mulai dengan pemberontakan yang terjadi sebelum dibentuknya Kabinet Natsir, yaitu ada pemberontakan APRA dan Andi Aziz. Pemberontakan APRA terjadi pada tanggal 23 Januari 50. Tokoh pemberontakannya orang Belanda yaitu Kapten Raymond Westerling. Latar belakang pemberontakannya yaitu mengamankan kepentingan ekonomi di Jawa Barat. Tindakan pemberontakan menuntut pemerintah RIS agar organisasinya diakui sebagai tentara Pasundan dan ingin mempertahankan berdirinya negara Pasundan. 2. Menyerang kota Bandung dan menduduki markas staf divisi Siliwangi dan menyebabkan Letkol Lembong terbunuh. Operasi penumpasannya ada 2. Yang pertama, melakukan tekanan terhadap pasukan Belanda oleh Kepala Staf Divisi Siliwangi Eri Sadewa agar APRA meninggalkan Bandung. 2. Operasi militer karena dengan tekanan atau persuasif tidak berhasil. Nah, inilah wajah Kapten Raymond Westerling, pemimpin pemberontakan APRA. Nah, ternyata pemberontakan APRA ini ada dalangnya, atau yang punya ide adalah ternyata Sultan Hamid Al-Ghadri II, yaitu pemimpin BFO yang tidak menginginkan Indonesia kembali ke NKRI, tapi tetap berbentuk RIS dan dia tetap menjadi Presiden BFO. Yang kedua, pemberontakan Andi Aziz. Terjadi 5 April 1950. Dipimpin oleh Andi Aziz, mantan perwira Kenil. Penyebabnya ingin mempertahankan negara Indonesia Timur dan menolak kedatangan tentara RIS dari Jawa. Ditumpas dengan pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Alek Kawilarang. Oke, kita lanjut dengan pemberontakan pada masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Pemberontakan yang terjadi adalah pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia yang terjadi di berbagai daerah. Yang pertama adalah di Jawa Barat. Penyebabnya adalah berdasarkan perundingan Renville, wilayah yang sudah dikuasai Belanda pada agresi 1 menjadi wilayah Belanda. Maka TNI harus hijrah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo adalah pemimpin Laskar Hizbullah dan Fisabilillah yang tidak bersedia ikut hijrah. Nah, tujuannya apa DITI ini? Mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII yang terpisah dari RI. Upaya pemberontakannya, yang pertama menyelenggarakan Kongres Islam di Cisayong pada bulan Februari 48. Kemudian yang kedua, gerakannya disebut Darul Islam atau DI dan tentaranya disebut Tentara Islam Indonesia atau TII. Kemudian yang ketiga, memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia di Desa Malangbong, Tasikmalaya pada tanggal 7 Agustus 1948. Nah, DITI ini ternyata sangat sulit ditumpas. Kenapa? Pada waktu itu TNI menghadapi 2 lawan sekaligus, yaitu Belanda dan pemberontakan DITI. Yang kedua, pemberontakan DITI terletak di daerah pegunungan sehingga sulit dikejar. Yang ketiga, mendapat dukungan dari rakyat yang sudah terhasut sehingga dia bisa bersembunyi di rumah-rumah rakyat dan juga mendapat bantuan dari rakyat. Yang keempat, mendapat dukungan dana dari pemilik perkebunan Belanda dan tokoh-tokoh negara
Pasundan. Upaya penanggulangannya yang pertama melakukan pendekatan persuasif yang dilakukan oleh Muhammad Natsir, ketua Partai Masyumi, tidak berhasil. Akhirnya pemerintah membentuk operasi militer pagar betis untuk mengepung wilayah DITII dan operasi Baratayuda untuk agar Sekar Maji Kartosuwiryo ditangkap di daerah Gunung Geber Majalaya tanggal 4 Juni 62. Ya, inilah wajah Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Kemudian ini foto pada waktu ditengok istri dan anaknya, dan selanjutnya ini adalah foto dia pada waktu dihukum di depan regu tembak. Lanjut DITII di Jawa Tengah ada 4 ya. Yang pertama adalah DITII di Tegal. Tokoh pemberontakannya adalah Amir Fatah. Tindakan pemberontakan mendeklarasikan DITII di Desa Pangarasan Tegal pada tanggal 23 Agustus 49 dan menyatakan bergabung dengan DITII di Jawa Barat. Penumpasannya dengan operasi Banteng Negara pada bulan Januari 50. Lanjut DITII di Banyumas. Tokoh pemberontakan Kiai Somolangu atau Kiai HM Mahfud Abdurrahman. Nama pemberontakannya disebut Gerakan Angkatan Umat Islam. Operasi penumpasannya dengan pasukan divisi Diponegoro di bawah pimpinan Letkol Soeharto. Selanjutnya yang ketiga DITII di Kudus dan Magelang. Ini tokoh pemberontakannya ada 3 kelompok. Yang pertama adalah Batalion 426 Kudus dan Magelang. Kelompok lain yang bergabung dalam Angkatan Muda Islam, dan kelompok Gerakan Merapi Merbabu Kompleks. Ditumpas dengan operasi militer Banteng Rider pada bulan Juni 54. Yang lanjutnya, ternyata hanya 3, maaf ya. Lanjutnya DITII di Sulawesi Selatan. Tokoh pemberontakannya adalah Kahar Muzakar. Penyebab pemberontakannya yaitu menginginkan Komando Gerilya Sulawesi Selatan menjadi anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat dengan nama Brigade Hasanuddin, tetapi ditolak oleh pemerintah. Ditumpas dengan Batalion 330 Kujang Siliwangi pada tanggal 3 Februari 65. Lanjut DITII di Kalimantan Selatan. Tokohnya adalah Letda Ibnu Hajar. Tindakan pemberontakannya yaitu pada tanggal 10 Oktober 50 menyatakan diri sebagai bagian dari DITII Jawa Barat dan menamakan pasukannya dengan nama Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Kemudian melancarkan aksi kekacauan dengan menyerang pos-pos kesatuan tentara. Ditumpas oleh TNI Kalimantan Selatan pada tahun 59. Yang terakhir DITII di Aceh. Tokoh pemberontakannya Tengku Daud Bereh. Penyebab pemberontakan gagal menjadi gubernur militer di Aceh dan turunnya status Aceh menjadi daerah istimewa dari daerah istimewa menjadi karesidenan. Kemudian tindakan pemberontakannya yang pertama pada tanggal 20 September 53 menyatakan bahwa Aceh merupakan bagian dari Negara Islam Indonesia Jawa Barat. Kemudian menguasai kota-kota di Aceh dan menghasut rakyat dengan menjelek-jelekan pemerintah Republik Indonesia. Upaya penumpasannya tanggal 17 sampai 28 Desember 62 diadakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh dipimpin Kolonel M. Yasin, Panglima Kodam Iskandar Muda. Daud Bereh mau menyerah dan kemudian diberi amnesti, jadi tidak ditangkap. Lanjut pemberontakan Dewan Jenderal pada masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Ya, penyebabnya 1. Alokasi biaya pembangunan yang diterima dari pusat tidak sesuai dengan harapan daerah. 2. Di berbagai daerah belum muncul rasa percaya kepada pemerintah. Nah, pemberontakannya ini yang pertama adalah Dewan Gajah. Dibentuk tanggal 20 sampai 25 November 56, pimpinannya Letkol Ahmad Hussein. Tindakan yang dilakukan mengambil alih pemerintahan di Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Mulyo Harjo yang dianggap gagal membangun Sumatera.
2. Dewan Gajah dibentuk tanggal 22 Desember 56, pemimpinnya Kolonel Maludin Simbolon. Tindakan yang dilakukan yaitu merebut beberapa instansi pemerintah akan tetapi masih menyatakan tetap taat dan tunduk kepada pemerintah RI. Yang selanjutnya adalah Dewan Manguni di Manado dibentuk tanggal 18 Februari 1957. Tokoh pendirinya adalah Letkol Vence Sumual, Letkol Barlian, dan Mayor Somba. Tindakannya yaitu akhirnya perjuangan Dewan Manguni ini berubah menjadi Gerakan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta atau sering disebut Permesta. Ya, sekarang pemberontakan PRRI dan Permesta pada masa Kabinet Juanda. Pemberontakan PRRI atau sering disebut Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia dan Permesta atau Persatuan Rakyat Semesta. Ya, dibentuk tanggal 15 Februari 58 oleh Ahmad Hussein dengan memproklamirkan berdirinya PRRI dipimpin oleh Perdana Menteri Mr. Safruddin Prawira Negara dan Permesta di bawah Letkol Vence Sumual bergabung. Penyebabnya satu, pada waktu pembentukan RIS bersamaan dengan dirampingkannya divisi Banteng menjadi satu brigade saja dan kemudian diperkecil lagi menjadi resimen infanteri sehingga para perwira dan prajurit kecewa karena merasa ikut berjuang dalam meraih kemerdekaan akhirnya tidak masuk dalam kesatuan tersebut. 2. Tidak puas dengan alokasi dana dari pusat ke daerah. Kemudian 3. Tidak mau lagi mengakui Kabinet Juanda. Ditumpas dengan operasi gabungan yang disebut Operasi Merdeka di bawah pimpinan Letkol Kolonel Rukminto Hindraningrat dengan menumpas Dewan Manguni. Kemudian berhasil menembak pesawat Angkatan Udara Revolusioner yang dipiloti oleh Kapten Alan L. Pop dari Amerika Serikat. Berarti PRRI dan Permesta dibantu oleh asing. Ya, kemudian Operasi Merdeka tadi terdiri dari Operasi Tegas dipimpin oleh Letkol Kaharudin Nasution di Riau. Operasi Sabta Marga di bawah Brigjen Jatikusumo berhasil menguasai Tapanuli, Sumatera Utara sampai barat dengan menumpas Dewan Gajah di daerah tersebut. Kemudian yang ketiga, Operasi 17 Agustus dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani menumpas Dewan Banteng di Sumatera Barat. Yang keempat, Operasi Sabta Marga II berhasil menguasai Gorontalo. Yang kelima, Operasi Mena berhasil menguasai daerah Tidore dan sekitarnya. Yang keenam, Operasi Sadar di bawah pimpinan Letkol Ibnu Sutowo menumpas Dewan Garuda di Sumatera Selatan. Ya, lanjut dengan Permesta. Didirikan 2 Maret 1957, sebelumnya namanya adalah Dewan Manguni. Pimpinannya namanya Letkol Vence Sumual. Tadi dibentuk ada 3 orang ya. Siapa tadi? Ada Letkol, ada Barlian, Somba, dan Vence Sumual. Penyebabnya kecewa atas pembagian alokasi dana antara pusat dan daerah serta kedekatan pemerintah dengan PKI. Lalu menyatakan bergabung dengan PRRI. Penumpasannya dengan Operasi Merdeka. Ya, sekian saja materi kali ini dari trilogi video pemerintahan demokrasi parlementer di Indonesia. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan share. Oke, latihan soal ada di GF karena banyak gambar ya, maka saya kerjakan di GF. Kerjakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.